Pemirsa, seorang perempuan bernama Weni Tania menjadi korban pembunuhan sadis di wilayah Garut, Jawa Barat. Weni tewas diduga ulah orang terdekatnya. Lantas, apa yang melatar belakangi kasus ini? Berikut kisahnya. Jejak kasus cemburu pacar ditusuk. Ini adalah Weni Tania, perempuan berusia 21 tahun yang ditemukan tewas di wilayah Sungai Cimalaka, Garut, Jawa Barat pada 5 Februari lalu. Di kebun kosong dan sepi inilah Weni menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ditemukan, kondisi Weni sangat mengenaskan dengan sebuah bambu tertancap di tubuhnya. Pemirsa, ini merupakan salah satu jalan menuju lokasi tempat kejadian perkara atau TKP ditemukannya jenazah wanita yang misterius tertancap bambu di dasar jurang Sungai Cimalaka, Kecamatan Sucinaraja, Garut, Jawa Barat ini. Dan untuk mencapai lokasi bawah jurang ternyata saya tidak bisa berjalan kaki karena tali tambang yang digunakan pihak kepolisian untuk bisa sampai ke dasar jurang telah dilepas dan telah dibawa oleh pihak kepolisian. Dan jalan ini merupakan jalan yang jarang dilalui oleh masyarakat sekitar karena tidak ada pemukiman penduduk di wilayah ini, di mana tempat ini memang jarang disinggahi masyarakat umum. Weni Tania memang dikenal sebagai pribadi yang pendiam menurut kerabatnya. Bahkan sejak 2 Februari lalu, Weni tak memberi kabar sama sekali tentang keberadaannya. Hingga akhirnya ia ditemukan tewas. Iya, jarang ngomong. Oh, jarang ngomong. Selasa. Oh, hari Selasa. Pagi. Oh, setelah itu hilang dulu. Setelah Selasa hilang dulu. Iya, setelah Selasa. Nah, Bu, sebelum hilang komunikasi sama Ibu apa? Enggak. Mau bilang kemana? Enggak. Oh, enggak. Oh, memang suka kalau jalan-jalan aja. Jarang bilang-bilang. Oh, misalkan sehari sebelumnya ngobrol apa enggak? Usut punya usut, Mojang Garut ini dikabarkan tewas karena dibunuh seseorang. Sang pelaku adalah pria bernama Denny Hamdani, seorang kuli bangunan. Warga Banyuresmi ini dicokok di wilayah Tarogong Kidul. Pelaku melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu melihat korban selaku pacar dari pelaku melakukan chatting dengan beberapa laki lain melalui media sosial. Pelaku mengira bahwa si korban itu melakukan selingkuh, sehingga pelaku mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Denny dan Weni sudah saling mengenal selama 1 bulan dan telah menjalin komunikasi melalui media sosial hingga akhirnya mereka bertemu. Denny yang sudah kepincut dan ingin menjalin hubungan asmara dengan Weni justru tak direspon baik. Karena saat bersama Denny, Weni kerap sibuk dengan telepon genggamnya dan melakukan chatting dengan pria lain. Ya gimana? Mau dilanjut nggak hubungannya? Jadi gimana? Mau dilanjut nggak hubungannya? Kalau kalian udah lanjutnya, saya nepi dia ceritanya gimana deh? Nyawa itu senang lanjut terus. Nah, cerita cukup tahu ini apa? Karena saya emosi lihat dianya nyerasa cina mau selingkuh. Ini itunya korbannya
bilang ke saya mau selingkuh. Kalau ada selingkuh, suka apa-apain kemana nanti. Ya saya tak cukup tahu kayaknya. Jarak 20 menit dia sibuk, terus saya nyalain HP Pak. Dari sibuk megang handphone. Ya megang handphone taruh sama saya gak ngejawab. Terus sama saya gak ngejawab. Saya juga dicuekin sama dia. Lalu mengapa sikap cemburu bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tak wajar? Benarkah tindakan Denny masuk ke dalam kategori gangguan psikologis? Perilakunya memang sadis, perilakunya memang agresif. Tapi pada dasar setiap orang bisa saja melakukan tindakan agresif, termasuk seperti yang dilakukan oleh si tersangka yang satu ini. Alhasil perlu diperiksa secara komprehensif apakah dia memang memiliki gangguan kejiwaan. Kalau memang ada gangguan kejiwaan itu, tipenya yang mana? Karena tidak setiap gangguan kejiwaan akan membuat seorang pelaku kejahatan akan mendapatkan katakanlah dispensasi hukum. Pun gangguan kejiwaan itu mulai berlangsung kapan? Sebelum kejadian atau setelah kejadian? Setelah yang bersangkutan melakukan aksi kejahatan atau sebelumnya? Kini, Denny Hamdani harus menjalankan hukuman di balik jeruji besi karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman 15 tahun penjara.